kaya raya. Tapi dengan kekayaannya dia tidak terbelenggu. Bahkan kekayaannya dijadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sesungguhnya Islam tidak melarang untuk kaya, ya. Tetapi ingat, kekayaan itu harus ditasarrufkan untuk li'ila kalimatillah. Nah, jadi sekali lagi itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, jiwanya, dan bisa beramal untuk bekal ba'dal maut. Wal ajizu, dan adapun orang yang lemah, ya, orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang membawa gitu ya nafsunya, hawaha, ya, orang yang membawa jiwanya hawaha ke hawa nafsu. Watamanna 'alallah, dan tamanna itu apa? Menghayal gitu ya. Karena ada tamanna, ada tamanni, ada taroji. Ya. Ada orang yang menghayal, banyak khayal, tapi nggak kesampaian, akhirnya bingung dengan hayalannya sendiri. Tapi ada orang litaroji itu cita-cita yang mungkin tercapai. Misalkan bapak-bapak punya cita-cita apa? Saya ingin berangkat haji. Tercapai nggak? Tercapai. Tapi saya ingin kembali, ya Pak Haji Weli, saya ingin jadi dokter. Tercapai nggak? Kalau sekarang enggak. Kembali muda. Kembali ke muda. Ya. Saya pernah cerita. Kalau litamani itu kan ketika Pak Haji Weli jalan-jalan ke Cilala, ada orang pacaran. Kata Pak Haji Weli dengan bahasa Arabnya apa? Hayang teuing saya kembali jadi muda. Mungkin enggak? Enggak. Ya udah tua mah tua aja. Atau ketika Pak Haji Weli ngelihat orang lagi ditetein anak bayi, apa kata Pak Haji Weli? Laitani kuntu waladan, hayang teuing seperti bocah itu. Pengen netek lagi. Bisa? Jiwa muda ya. Maksudnya laitan itu ingin kembali ke bayi, nggak bisa. Tapi kalau ingin netek bisa. Sensor ya, oke. Ya, jadi itu. Jadi orang yang lemah adalah orang yang mengumbar hawa nafsu dan banyak khayalannya. Gitu ya. Nah, di sini ada keterangan itu maksudnya apa? Tamanna 'alallah, yaitu al-fauz fi ghairil akhirah. Jadi dia ingin senang di luar kehidupan akhirat. Nah, itu ya. Jadi dia berharap, aduh bagaimana kalau punya mobil Fortuner gitu ya. Ya banyak sebenarnya. Bagaimana kalau dan lain sebagainya. Padahal ya kehidupan yang ada tidak disyukuri. Ya. Lebih baik bersyukur apa adanya, ya lumayan. Punya sepeda motor juga. Orang mah banyak yang nggak punya sepeda motor. Ya lumayan, punya mobil satu juga. Orang mah banyak yang nggak punya mobil. Mudah-mudahan nanti nambah 2, mudah-mudahan nanti nambah 3, gitu ya. Tambah pusing, tambah pusing buat beli bensin dan bayar pajaknya. Ya kalau istri mah cukup 1 lah. Saya tahu Pak Haji itu ikatan suami takut istri. Ya itu ya, itu tentang orang yang cerdas dan orang yang lemah. Jadi orang yang cerdas, orang yang beramalnya untuk mempersiapkan kehidupan akhirat.
lemah adalah orang yang mengejar terus keinginan hawa nafsu. Hadis berikutnya, hadis yang ke-67, As-Samin. Di sini hadis yang ke-8 di bab ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Min husni Islam, dan dari kebaikan Islam, almar'u yaitu orang, tarkuhu yang meninggalkan, ma la ya'nihi sesuatu yang tidak penting. Ya. Nah, jadi tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi kalau misalkan orang ngobrol tepara rubuh, dia mah ngereles gitu dah. Begadang, begadang apa dulu? Tapi kalau begadang sholat tahajud gitu ya, atau dan lain sebagainya, begadang ronda itu bagus. Kan ainani la yatamassuhu anna, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Jadi ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang nangis karena takut sama Allah. Ya, malam hari bangun tahajud, istighfar sampai nangis karena mengingat dosa. Nah itu begadang. Matanya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang begadang ronda malam untuk fi sabilillah, ya, menyelamatkan, menjaga rumah orang lain dari maling dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Ya, jangan dibumbui dengan sesuatu yang tidak penting. Makanya di sini min husnil Islam almar'u tarkuhu ma la ya'nihi, yang enggak penting mah ditinggalkan. Ya, walaupun mungkin itu tidak dosa, tapi hanya sekedar makruh. Saya mah nggak mau, tinggalin aja. Nah itu min husnil Islam. Oke, itu hadis yang ke-67 dan hadis yang ke-68. At-Tasi'u, hadis yang ke-9 di bab ini, an Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alu, tidak akan dituntut, tidak akan ditanya, ar-rajulu fima darba imra'atahu, ya, laki-laki yang memukul istrinya. Nah ini tapi bukan ajaran KDRT. Memukul istrinya litarbiyah, ya, karena mendidik. Jadi ini hadis ini la yus'alu, tidak akan dituntut secara hukum, ar-rajulu fima darba imra'atahu, rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Tapi bukan KDRT. Kalau KDRT pukulannya tidak mendidik, ya, membangunkan sholat. Sholat dipukul apa? Kakinya, yang ditonjok gitu, ya, dibelai ya tuh, dibelai ya, kayak gitu. Termasuk mendidik anak, ya, mendidik anak itu juga dipukul, tapi sesuatu yang tidak membahayakan, ya, pukul kakinya, bangun, sholat, bangun. Ya. Ini hadis ini jangan disalahartikan, ya, jangan disalahartikan sebagai KDRT, tapi dorba litarbiyah. Nah ini sini tafsirannya litarbiyah karena untuk mendidik, ya kan, boleh jadi, tapi mudah-mudahanlah istri bapak ibu istri bapak-bapak yang ada di sini mah soleh-soleh, ya. Alhamdulillah, amin ya Allah ya rabbal alamin, sehingga tidak mesti dididik secara keras gitu, ya. Nah itu bapak-bapak, hadis tentang muqarabah telah selesai. Nanti minggu berikutnya kita masuk ke babut takwa. Itu saja karena waktunya sudah selesai, ya.
Sekali lagi, mudah-mudahan hadis yang kita baca di malam hari ini menjadi pembelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik bisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.